Oke, teman-teman semua ya. Jadi kita kembali lagi di live trading tanpa baper ya. Kita lagi di Telegram hari ini di tanggal 12 sorry, di tanggal 7 Desember ya. 7 Desember hari Minggu sekitaran jam 9.15 malam, teman-teman ya. Nah, hari ini sudah saya sampaikan sebenarnya dari kemarin-kemarin kita sudah sempat voting ya. Kita sempat voting, kita bertanya ke teman-teman kira-kira ini gue lagi ada ide nih, gue lagi ada ide untuk tema pembahasan live Telegram selanjutnya terakhir sejak dari terakhir kita live di minggu lalu ya. Nah ternyata teman-teman di sini memilih untuk temanya adalah market crypto pump and dump gitu ya, akan kemana arahnya di bulan Desember. Nah hari ini akan coba kita coba gue bagikan gitu ya point of view daripada cara saya melihat market di mana tentunya pastinya disclaimer on setiap dari video, setiap dari analisa yang kita buat gitu ya, yang kita share itu sifatnya adalah disclaimer on dan sudah dituliskan di kolom deskripsi ya. Nah, hari ini kita akan langsung bahas market pump and dump-nya gitu ya. Ini biar teman-teman tahu konteksnya dulu ya, biar tahu konteksnya dulu. Kita tuh sebetulnya sudah ada YouTube ya, teman-teman. Kita ada YouTube, kita sudah punya Telegram juga gitu ya. Kita punya Telegram di mana di YouTube ini teman-teman bisa lihat outlook gua secara live ya, secara yang saya ngomong seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman itu kalau yang ketinggalan atau tidak tahu sebenarnya biasnya TTB terhadap market crypto itu apa, teman-teman silakan cek video-video kita yang ada di sini ya. Terakhir di 11 hari yang lalu kita ngomongin semua setuju tentang crypto masuk bear market. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasinya. Dan buat yang belum join Telegram, di mana teman-teman bisa mendapatkan important update gitu ya, update-update penting secara lebih cepat, secara short term gitu ya. Saat kadang-kadang saya share berita-berita atau kadang-kadang saya share sebuah pergerakan yang berpotensi untuk kalian bisa mendapatkan cuan. Nah, silakan teman-teman bisa join lewat trading tanpa baper kripto atau kripto TTB dan atau teman-teman bisa melihat berdasarkan uh, link yang saya share di kolom deskripsi ya. Oke, so kita langsung lanjut. Kita akan ngebahas tentang pergerakan pump and dump-nya. Nah, konteksnya apa nih pump and dump yang seperti apa? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, kita coba hapus dulu semuanya biar teman-teman mendapatkannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ini sejak dari terakhir kita live gitu ya, dari terakhir kita live, kalau nggak salah kita nge-live itu kurang lebih di, ini kalau 11 hari yang lalu dari tanggal 7 berarti lebih kurang kita di tanggal hari-hari Jumat 28 ya. Nah, di tanggal 28 itu kalau teman-teman perhatikan marketnya sempat sideways dulu di weekend, lalu tiba-tiba masuk hari Senin Bitcoin turun sampai 8%. Wah, gila. Ini waktu itu harga dari 90-an ngetes sampai 84.000. Di sana banyak banget yang ngomong bear market lagi nih, lanjutkan penurunan dan lain sebagainya. Tiba-tiba gitu ya. Jadi di hari Senin dikiranya bakal berakhir sudah gitu ya. Lanjut lagi lower low katanya bakal banyak yang ngomong mampus jebol nih 80.000 bentar lagi gitu kan. Tahu-tahu marketnya diangkat lagi kembali dalam satu hari yang sama. Ya, sorry, dalam satu hari selanjutnya. Dalam satu hari selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di hari Selasanya, tanggal 2 Desember, harga kenaikan sampai 6% dan bahkan membuat high yang lebih baru, which is kita sebut sebagai high and high, di angka 9% atau di 94.000 untuk si Bitcoin-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini memang pergerakan yang gila ya. Jadi ini menakutkan, seolah-olah mau junam ke bawah, tahu-tahu dia balik lagi ke atas. Nah, kalau kita perhatikan, di time frame lebih kecil, ya, kalau kita lihat di 4 hour chart, ini bentukannya tuh kayak nama saya, teman-teman ya. Jadi kayak nama saya, bentuknya adalah V, teman-teman ya. Nah, ini salah satu recovery yang saya pernah sempat share ke teman-teman gitu ya. Kalian boleh cari di Telegram silakan dengan cara ketik aja V-shape recovery gitu. Nah, saya tuh dulu-dulu di 2024 saya pernah kasih tahu teman-teman V-shape itu apa gitu. Apa kekuatannya dan kenapa V-shape itu adalah salah satu hal penting yang kita perlu tahu. Saya sebenarnya kita masih relevan terhadap video live kita terakhir tentang ngomongin bear market, tapi di dalam bear market itu saya ada ngomong bahwa ada kemungkinan untuk market itu membentuk namanya lower high terlebih dahulu ya. Lower high terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di daily sejauh ini tuh kita masih penurunan
kenaikan dikit, kita penurunan. Nah, ini tuh kayak lagi proses gitu ya. Kita lagi proses membuat lower high sebelum mungkin tahun depan gitu ya. Mungkin tahun depan ada kemungkinan untuk Bitcoin menyentuh 70.000. Nah, ini tentu target itu tidak perlu kita bahas teman-teman ya, tidak perlu kita bahas. Kita hanya mau ngebahas kemana arah bulan Desember nih, berdasarkan pergerakan yang kita lihat pada pump and dump terakhir yang ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita tuh sebenarnya bisa menarikkan satu trend line ya, teman-teman. Kalau kita ambil dari paling bawah, sini, ya sampai ke atas, ini relevan ya, relevan. Bisa ada orang yang tariknya pakai closing closing candle. Misalnya kalau kita tarik pakai line chart seperti ini, maka ketemunya lebih kurang seperti ini. Nah, nanti kita bisa tarik lagi satu, lebih kurang seperti ini. Jadi, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada semacam uptrend channel, tapi uptrend channelnya kecil sekali, dan juga bisa kita anggap ini sebagai pergerakan potensi bearish flag. Nah, bearish flag tentu harga rally, lalu harga consolidate pelan-pelan naik ke atas. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dengan perspektif seperti ini, kita bisa ngomong sebetulnya kalau dibilang, Bitcoin itu akan segera bear, itu terlalu cepat, teman-teman. Ya, apalagi kemarin ketika harga turun lagi ke 88, banyak orang ngomong, wah ini lanjut nih. Mampus nih, akan lanjut turun sampai ke 75, 70.000 ya. Bahkan teman-teman, kalau lihat di sini, ada salah satu teman kita di TTB, itu memberikan statement gitu ya. Akhir tahun, BTC 75.000. Nah, sebetulnya saya setuju. Gitu ya. Sebetulnya saya setuju bahwa Bitcoin akan ke 75.000 gitu ya. Itu ada salah satu pandangan saya bahwa Bitcoin itu bisa nyentuh sampai 75.000. Tapi saya kurang setuju kalau misalnya dikatakan itu akan terjadi pada akhir tahun atau sebelum akhir tahun, yaitu 31 Desember 2025. Nah, artinya kita harus melihat kalau memang statementnya benar, artinya dalam kurun waktu lebih kurang 20 hari ke depan, 20 hari ke depan kita harus menyentuh 75 untuk mendapatkan targetnya, which is itu kurang lebih penurunan yang kalau kita lihat sampai 15% ya dalam satu bulan ini. Nah, saya mau menjelaskan apa yang membuat saya tidak percaya gitu ya. Saya tidak percaya bahwa Bitcoin itu bisa turun sampai ke 75.000. Yang satu, tentunya tadi karena adanya bearish flag yang belum di breakdown. Ya. Nah, pada bearish flag, kalau teman-teman mengerti gitu ya, ada sebuah teori gitu. Teman-teman bisa cari sebenarnya chart pattern wave chart pattern Elliott wave. Misal kita tulis bearish flag. Nah, teman-teman tulis aja gitu ya, chart pattern Elliott wave bearish flag. Nah, biasanya teman-teman perhatikan di sini, ini rata-rata bearish flag. Ini kalau teman-teman lihat ya gambar-gambarnya, biasanya itu dia bergerak 5 wave. Jadi ini turun, satu kali kenaikan, dua kali penurunan, dua kali kenaikan, tiga kali penurunan, tiga kali kenaikan. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Maksudnya di dalam sebuah pergerakan wave yang besar gitu ya. Misal katakan kita mendapatkan ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, kita lagi mencari wave 4-nya untuk turun ke wave 5. Oke. Nah, di dalam pergerakan wave 4, jika dia membentuk pergerakan bearish flag, biasanya pergerakan ini akan berbentuk sekitar tiga kali penurunan dan tiga kali kenaikan. Nah, tiga kali penurunan dan tiga kali kenaikan, kalau kita lihat ini pertama. Sorry, salah klik. Sorry, salah ambil. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah yang pertama, yaitu waktu dia turun sampai ke 80 ribuan, tapi kita ambil harga closing aja, lebih kurang di 83.000, 84.000. Satu kali penurunan, satu kali kenaikan, dua kali penurunan, dua kali kenaikan, dua kali kemungkinan ini adalah penurunan juga, dan ada kemungkinan, tadi tiga kali penurunan ya, dan satu kali lagi ada kemungkinan dia untuk tiga kali kenaikan. Nah, tiga kali kenaikan ini masih relatif kita belum mengetahui nih arahnya di mana. Ya, arah kenanya tuh akan di mana gitu ya, kena area kenaikannya. Secara teoritis itu sebetulnya lebih kurang seperti ini. Jika memang market membentuk bearish flag. Nah, yang ketiga, saya bisa counter dengan salah satunya adalah EMA. Ya, salah satunya adalah IMA. Oke, kita memang memperhatikan bahwa harga ini sempat turun dan masuk ke dalam money magnetnya. Money magnet atau IMA 21 serta IMA 34. Namun teman-teman, kalau kita lihat di sini, misal kita hapus semua gambar kita, ya kita cuma lihat berdasarkan IMA aja dan price action-nya, apa yang kita lihat di sini adalah bullish engulfing ini masih terjaga even
even ada pantulan dari atas. Ya. Jadi bullish engulfing yang terbentuk di tanggal 2 Desember itu masih tidak dijebol sejak penurunan yang terjadi pada swing high yang ada di atas. Dan ini adalah hari 1, 2, 3, 4, hari keempat daripada bullish engulfing yang terakhir. Nah, artinya di sini ada kemungkinan pada lower time frame ini adalah kemungkinannya membentuk yang namanya secondary trend. Jadi ini secondary trend tapi pada lower time frame. Pada higher time frame kembali lagi kita berada pada secondary trend. Secondary trend HTF. Secondary trend HTF adalah uptrend. Secondary trend pada LTF saat ini dia lagi koreksi. Nah, kalau kita percaya ada 5 wave kenaikan tadi A, B, C, D, E, nah maka kita bisa lihat pada time frame yang lebih kecil ini harusnya akan lebih terjaga untuk trennya. Nah, jadi yang teman-teman bisa perhatikan adalah, oke, kita setujulah bahwa Bitcoin tertahan di resisten. Saya sangat setuju, ya, saya sangat setuju terhadap itu. Namun, teman-teman perhatikan, pada lower time frame ini adalah merupakan V-shape recovery. Di mana V-shape recovery itu menandakan bahwa ada orang yang ngedump, ya, ada orang yang ngedump market, tapi langsung dipump kembali. Artinya, secara kesimpulan ini merupakan manipulasi. Oke, nah di dalam sebuah pergerakan manipulasi, kita selalu percaya bahwa pergerakan itu akan terjadi akumulasi terlebih dahulu. Ya, ini saya beri kasih warna hijau aja, gitu ya. Saya kasih warna hijau. Nah, jadi dia ada akumulasi kecil, dia manipulate ke bawah, lalu dia mengalami distribusi ke atas. Nah, distribusi ini saya pernah kasih tahu teman-teman ya, saya pernah kasih tahu teman-teman. Cara menghitung distribusi paling gampang sebetulnya adalah dengan cara kita mengetahui letak manipulasinya sampai ke akumulasi dan kita tarik ke titik akumulasinya. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini saya tarik ya, ini adalah penarikan saya. Ini pernah saya share salah satu teorinya. Nah, secara teoritis harusnya distribusinya itu akan berhenti sampai lebih kurang di 98.000. Nah, ada apa di sana gitu? Nah, pertanyaannya ada apa di sana yang mendukung selain daripada mungkin pergerakan yang lagi turun ini? Ini mungkin kalau kita lihat-lihat kita tinggal perhatikan gitu ya, kalau secara konfirmasi lower time frame kita masih belum bisa mendapatkan, tapi kalau kita lihat ini adalah bisa jadi liquidity swap. Kita tinggal lihat reaksinya sampai besok pagi seperti apa. Karena ini juga menjadi krusial ya. Tapi kalau kita ngomongin short term, ya kita nggak bisa ngomongnya di YouTube ini gitu ya. Kita cuma bisa ngomongnya nanti di Telegram ya. Jadi jangan lupa teman-teman yang belum join itu silahkan join ke sini ya. Nah, ini teman-teman 98.000 ini adalah target saya pribadi ya pada Desember ini. Ya, jadi apa yang mendasarin apalagi yang bisa mendukung bahwa market bisa naik ke 98. Katakan kita semua setuju. Ya, katakan sampai sini teman-teman setuju dulu nih bahwa kita akan ke 98 gitu ya. Jadi secara objektif maksudnya bukan mengajak teman-teman untuk wah, ini harus setuju nih, Ko Vincent pasti betul dan lain sebagainya. Misalnya gitu ya. Tapi tidak, saya tidak mau teman-teman itu semuanya setuju. Justru teman-teman harus curiga. Wah, ini kalau saya setuju, jangan-jangan apa bisa jadi kalau semua orang setuju, jangan-jangan ini kalau tanpa alasan bisa nggak nyampe nih gitu ya 98.000-nya. Nah, kenapa 98.000? Nah ya, kita kembali lagi buka ke IMA yang tadi ya. IMA ini ada banyak ya. Jadi ada 21, 34 dan satu lagi adalah 90. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada wave 2 ya, ini adalah wave 2 punya top kemarin. Itu harga sempat jebol dulu nih IMA. Dia retesting ke IMA 90 lewat dikit lalu dijebol. Jadi kalau kita perhatikan secondary trendnya itu cuman mau gerak lagi ketika dia retesting IMA 90 di saat bearish. Ya. Nah, IMA 90 ini memang sering sekali terjadi di mana wave itu berhenti ataupun bottom daripada market itu berhenti sebelum terjadi sebuah pergerakan yang besar. Jadi kalau kita lihat di bullish kemarin, waktu di Januari 2025, Bitcoin berhenti di sekitar 90.000 sebelum dalam waktu 1 sampai 2 minggu dia menyentuh 110.000. Nah, di sini kita juga pernah sempat terjadi, Bitcoin sempat jebol sampai 110, dia turun dulu sampai 98, retesting IMA 90 di sini,
Ya, retesting IMA 9 tepat sekali berwarna hijau. Lalu dalam waktu kurang dari 1 bulan, Bitcoin dari 98 jebol sampai ke 130.000. Jadi kalau teman-teman perhatikan, IMA 90 ini sering menjadi eh, apa namanya? Sering menjadi di mana market itu yang sedang tidak lagi rally yang kencang banget gitu ya, lagi tidak rally kencang banget. Begitu dia nyentuh, dia akan rally kencang gitu loh. Jadi seolah-olah itu kayak magnet harganya, teman-teman. Ya, magnet harganya. Nah, jadi dalam analisa ini itu yang saya tambahkan untuk IMB. Nah, selain itu, kita ingat dulu ya, kita ingat dulu bahwa tadi ada angka 98.000 ya, 98.000. Saya kasih tahu teoritisnya seperti apa. Ini 98.000 di sini. Oke, kita tandain dulu ya. Kalau kita ngomong daily, secara kita tarik ke time frame yang lebih kecil. Sorry, kita tarik zoom out sedikit. Ya, kita zoom out sedikit. Nah, teman-teman lihat. Kalau misal saya tarik 98.000, itu lebih kurang mendekati area support resisten yang sebelumnya sangat tepat berada di sana. Ya, dia sempat menjadi resisten, turun, sempat jadi resisten, jebol naik, sempat jadi support, jebol naik, sempat jadi support naik. Nah, saat ini jebol, nah itulah potensinya. Di sana letak potensinya. Kalau kita lihat support resisten secara key level. Nah, secara daily, ini merupakan kalau teman-teman buka sebuah indikator, kita contohkan ya, kita tandain lagi ya, kita tandain lagi ini 98.000 ya. Nah, contoh, misal saya buka satu indikator gitu ya, saya buka indikator, nama indikatornya adalah fair value gap. Jadi saya ini orang bodoh nih. Saya orang bodoh ya, kita bodoh semuanya mengosongkan gelas, kita mencari fair value gap. Yang benar tuh apa, yang mana? Kita pakai indikator. Nah, lihat di indikator, tuh ada warna hijau kecil. Nah, lihat, kita tarik ke sana, lebih kurang pas di sekitaran 98.000. Artinya di sana ada ketinggalan satu gap yang belum tercapai. Nah, gap ini teman-teman, ini merupakan common fair value gap ya. Jadi teman-teman silakan cari sendiri, itu pernah saya jelaskan juga. Ini merupakan common fair value gap karena apa? Konfirmatornya berada pada candlestick sebelum dia membentuk fair value gap-nya. Ya, jadi candlestick yang ini dia itu berbentuk seperti inside bar, makanya kenapa ini disebut sebagai common fair value gap. So, ini menurut saya adalah sebuah magnet harga yang cukup kuat. Saya bisa tambahkan satu lagi, ya. Saya bisa tambahkan satu lagi. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa wave satu kita itu berada di 145. Ya, secara teoritis, wave satu, wave 2, wave 3, wave 4 itu tidak boleh setara dengan wave satu. Ya, jadi wave 4 itu harus lebih rendah dari wave satunya. Nah, wave 4 biasanya juga kalau kita tarik dari rally paling tinggi pada wave 2, kita Fibonacci-kan sampai ke wave 3, itu biasanya akan berada di sekitaran 0,5 atau paling dekatnya adalah 0,382. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, oke, 0,382 sudah menjadi pertahanan harga. Nah, tapi saya bisa counter lagi. Saya bisa counter lagi. Di sini, ini sampai 2 kali menyentuh harganya. Dia tidak berhasil lower low. Nah, 0,382 itu dikenal sebagai high energy rally. Ya, namanya aja high energy. Harusnya begitu dia nyentuh, dia langsung membuat sebuah pergerakan yang signifikan turun ke bawah. Tapi yang terjadi di sini justru adalah pump and dump. Ya, sorry, dump and pump. Ya, jadi kebalikan. Nah, jadi dalam hal ini saya percaya bahwa kemungkinan dia akan balik ke sekitaran 0,5 Fibonacci. Ya, nah, dan daripada semua itu ya, jadi saya anggap dulu teman-teman semua di sini setuju bahwa akan sampai ke 98.000. Ya, 98.000. Nah, teman-teman harus lihat monthly-nya. Artinya, kita harus tahu nih, monthly-nya kondisinya seperti apa. Nah, jangan lupa teman-teman, saya sempat memberikan salah satu gambaran ke teman-teman. Ya, saya ada sempat kasih teman-teman gambaran tentang Bitcoin akan nyampe ke 80.000. Ya, saya lihat dulu. Nah, di sini ya. Saya bilang 80.000 itu adalah demand-nya Bitcoin. Ya, 80.000. Nah, apa yang terjadi pada monthly? Seperti yang saya sampaikan di live sebelumnya, bahwa pada monthly itu kita retesting area demand tersebut
secara logika dasar, jika di bawah sini ada big order buy di bawah sini terisi, artinya adalah dalam hal ini posisinya big money harus keluar sebesar orderannya sampai ke angka yang bisa mereka dapatkan profit. Nah, di sini karena ini masih sangat dekat sama demand, kemungkinannya agak kecil atau menjadi kecil ketika dia bisa jebol sampai ke 75.000, which is itu mendekati bahwa ini akan menjadi invalidasi daripada demand zone. Ya, nah ini adalah chart monthly, satu candle menggambarkan 1 bulan. Nah, maka di sini teman-teman, apa yang saya sedang bayangkan adalah Desember kemungkinan kita tidak akan jauh-jauh dari 98.000 penutupannya. Jadi, in my point of view, Desember itu akan sama dengan hijau. Saya tambahkan satu lagi, Pak, alasan saya tambahkan satu, jadi tambah terus gitu ya, nggak bosen-bosen. Ko Vincent nih pokoknya maunya nambah terus. Nah, supaya apa? Supaya kita menganalisa sesuatu itu dengan banyak sekali data. Supaya teman-teman itu bisa memiliki conviction gitu ya, memiliki conviction, serta teman-teman bisa apa namanya, bisa belajar gitu ya. Apa sih ilmu atau teori di baliknya? Nah, teman-teman pernah dengar nggak? Nah, ini pasti nggak banyak orang yang dengar, tapi ada sebagian orang yang dengar. Kalau teman-teman buka chart yearly Bitcoin, ya, yearly Bitcoin. Nah, kita bukanya jangan dari sini ya, kita bukanya harus dari yang lengkap, ya, seperti Bitstamp atau Bitfinex ya, biasa Bitstamp ya. Bitstamp lebih lengkap. Oke, Bitstamp ya. Nah, Bitstamp. Oke, kita hapus dulu semuanya. Kita hapus dulu semuanya. Nah, oke. Ya, ini teori goblok ya. Ini namanya teori goblok. Bagi saya ini teori goblok. Jadi ini bukan teori yang pasti, teman-teman ya. Sebenarnya di buku tuh nggak ada ditulis nih. Teori seperti ini nggak pernah ditulis. Tapi, teman-teman, kita lihat ya. Jadi, market Bitcoin itu pernah bottoming di 2015. Lalu, dia ngepick di 2017 ya. Kita hitung berapa tahun? 2015, 16, 17. Ijo, ijo, ijo. 3 tahun ijonya. 3 candle ijo, 1 candle merah. Ya, 2018. Lalu Bitcoin bottoming lagi 2019. Dia mulai hijau, hijau lagi 2020, berhenti di 2021. Ya, 19, 20, 21, 3 tahun. Ya, 3 candle hijau. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi. 2022, kita tahu ya, semua orang tahu bear market. Nah, di sini banyak sekali ya influencer-influencer baru yang muncul, akademi-akademi yang baru muncul gitu ya, kelas-kelas kripto muncul, dan juga bahkan TTB pun muncul di 2023. 2023 setelah 1 bulan, 1 tahun merah, dapat 2023 hijau, 2024 hijau, maka secara teoritis kalau kita lihat berdasarkan 2 cycle sebelumnya, ya, berdasarkan 2 cycle sebelumnya, kemungkinan Bitcoin akan di close hijau pada bulan Desember, yaitu minimum di atas 93.500. Ya, nah ini dia alasan saya sebetulnya kenapa saya bisa bilang bahwa Bitcoin secara Desember akan hijau dan kemungkinan 98.000 dapat tercapai. Walaupun gak terserah dia mau closingnya nanti 93, mau closingnya 95, 100.000, 110.000, saya tidak peduli. Ya, yang saya pedulikan adalah closing Desember itu at least akan berbentuk hijau karena alasannya dia mungkin bisa mengejar apa teori goblok ya, teori goblok yang tadi saya share ke teman-teman bahwa bisa capai tersana ya. Dan selain daripada itu ya tadi sudah saya jelaskan, ada demand, ada Elliott wave, ada bearish flag, ada fair value gap dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu lagi menambah-nambahkan. Nanti kalau mau ditambah-tambahkan jadinya jadi bias banget teman-teman ya. Jadi di sini kita tetap akan menjadi orang yang objektif. Secara long term saya masih percaya bahwa Desember ini itu bukan menjadi bull market.
Ya, bahkan 2026 pun saya tidak yakin itu bull market. Ya, pada dasarnya ada kemungkinan dari titik sini Bitcoin untuk recovery. Recovery itu ya, nah ini pesan dari saya tentunya teman-teman, recovery itu gunakan dengan baik ya. Jadi ini gunakan dengan baik itu konteksnya apa kok? Satu, ini yang paling penting. Kamu yang sudah tahu kamu salah atau kamu nyangkut pada bulan-bulan sebelumnya sampai hari ini kamu masih nyangkut dan kamu tidak tahu harus apa, kamu pertimbangkan exit ya. Exit dengan minimum rugi seminimum sekecil-kecilnya. Ya, jangan dipaksa harus untung, jangan dipaksa harus BEP. Pokoknya nyampe target Bitcoinnya, siaplah kamu untuk pertimbangkan exitnya atas kesalahan kamu sendiri. Ya, jadi mengakui kesalahan, ya itu satu. Ya, nomor dua, buat teman-teman yang sudah mengikuti TTB lama, gitu ya. Jadi ikutin TTB dari Agustus, dari September, TTB bilang cash, 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 gitu ya. Misalnya, saya tidak tahu ya, TTB ada ngomong gitu nggak ya? Nah, itu silakan teman-teman yang membuktikan sendiri ya, apakah benar TTB itu ada ngomong bahwa harus cash, Bitcoin jangan dipegang, kripto kita harus exit dulu. Apakah kita ada ngomong sebelum hal ini terjadi? Nah, kalau teman-teman yang saat ini lagi pegang cash gitu ya, lagi bersiap-siap untuk ngebet atau masuk ke dalam trading yang mungkin pendek gitu ya ataupun spot market. Nah, teman-teman di sini harusnya yang kedua adalah bisa memanfaatkan pergerakan ini ya untuk meraup cuan lumayan gitu ya. Saya nggak ngomong lu cuan yang gede loh, teman-teman ya. Kembali lagi cuannya dalam lumayan. Kenapa cuannya lumayan? Ya paling-paling kita bisa mencari alfa di market. Nah, ini kalau teman-teman lihat Bitcoin 88 naik ke 98 itu lebih kurang adalah 10%. Ya, biasanya teoritisnya nih teman-teman ya, Bitcoin naik 10% gitu ya, misalnya Bitcoin naik 10%, maka biasanya altcoins itu bisa sampai 3 kalinya. Jadi lebih kurang di 30%. Nah, artinya teman-teman kalau pintar gitu ya, teman-teman kalau pintar mau berusaha, teman-teman mau mencari gitu ya, pelan-pelan, tidak buru-buru gitu ya, dengan sangat objektif, belajar fundamental, belajar teknikal, nah teman-teman bisa mencari altcoins yang bisa mendatangkan plus 30% ke portofolio teman-teman. Tentunya teman-teman harus hati-hati karena saat ini kita masih percaya bahwa overall trend is the bear market dan saya tidak pernah mengubah analisis tersebut sejak dari bulan Agustus. Silakan teman-teman bisa lihat video-video kita yang ada di YouTube. Ya, nah saya hari ini mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya untuk membahas tentang market pump and dump dan kemana arah bulan Desember. Saya anggap mungkin sebagian besar dari teman-teman harusnya paham. Nah, buat teman-teman nanti yang mau bertanya, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar ataupun teman-teman bisa bertanya juga di Telegram. Namun ya teman-teman, satu lagi sebelum kita tutup nih teman-teman, saya mau kasih kalian bonus gitu ya. Wah, enak banget ya. Teman-teman di sini udah ikut live, belajar bareng, dapat ilmunya, teorinya, dikasih bonus pula teman-teman ya. Nah, tapi sayangnya bonusnya saya tidak bisa kasih secara instan gitu ya. Saya tidak bisa kasih secara instan. Jadi ini buat teman-teman yang mau berusaha gitu ya. Hanya buat teman-teman yang mau berusaha atau mau at least mengeluarkan sedikit effort gitu ya. Saya beri kalian bonus, kalian keluarin effort, insya Allah atau Amitovo teman-teman bisa mendapatkan cuan dari market crypto. Nah, ini tentang kita mencari altcoins-nya. Nah, kadang-kadang teman-teman itu bingung gitu ya. Kok lu dari kemarin ngomongnya altcoins dulu segala macam, cari yang pinter, cari yang bagus. Ini gimana kok gitu ya? Maksudnya yang mana altcoinnya tuh banyak Ethereum kah, Solana kah, BNB kah, atau mungkin yang lebih kecil-kecil misalnya ngomongin DeFi, AI agent, AI meme, Sparkcoin, Cerebro misalnya yang lagi naik-naik ya. Nah, itu yang susah teman-teman ya, XRP yang lagi ada ETF, SUI yang lagi ada ETF. Nah, yang mana kok gitu kan? Nah, sebetulnya tuh ya itu makanya kenapa teman-teman ya. Saya ada buka kemarin salah satunya komunitas kita lagi yaitu adalah Discord TTB Premium. Nah, saya sudah undang teman-teman berkali-kali, saya sudah bahas berkali-kali karena memang di dalam sini kita itu mencari koin-koin yang berpotensi. Nah, contoh salah satunya hari ini tuh sebenarnya kita lagi ada ngeliatin salah satunya Sky. Tapi saya tidak mau bahas tentang koinnya ya, tapi ini saya hanya cerita sedikit tentang apa yang kita lakukan di Discord TTB Premium karena di sini itu biasanya saya memberikan komando-komando dan sinyal-sinyal khusus lah
bisa kita bilang sinyal-sinyal khusus buat teman-teman itu yang mau trading bareng-bareng sama saya, Ko Vincent. Nah, tapi saat ini memang lagi tertutup, teman-teman ya. Sudah tercapai kurang lebih hampir 80 orang ya, 80 orang yang ada di Discord. Dan ya mereka bersama dengan saya berjuang di Desember sampai di bulan-bulan ke depannya untuk kita bisa barang dari kripto ya. Mudah-mudahan Amitofo tidak rugi, teman-teman ya. Dan kita berusaha untuk mendapatkan semaksimal mungkin. Tidak pernah kita menjanjikan jackpot, kita tidak menjanjikan profit di depan gitu ya. Kita tidak menjanjikan win rate yang konsisten. Yang penting apa yang ditawarkan market kita akan terima. Ya, kita akan terima dan tentunya dengan psikologis dan mental yang tentunya baik. Nah, tapi teman-teman buat teman-teman yang mungkin entah telat join gitu ya, telat join dan lain sebagainya, tidak masalah ya, tidak masalah. Mungkin lain kali atau bulan depan kalau kita berjodoh, teman-teman bisa bertemu saya di Discord dan kita akan bareng-bareng untuk mencarinya. Nah, hari ini saya akan kasih teman-teman sedikit bonus bahwa ada satu sektor altcoins itu yang harus teman-teman perhatikan gitu ya, atau ya nggak mau harus pun juga silakan lah teman-teman mau cari call dari luar sana dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman mau tahu TTB lagi perhatikan apa, ini yang kita lagi perhatikan adalah DeFi. Ya. Nah, ini sudah saya share kemarin ke teman-teman, analisa pendukungnya yaitu adalah Total DeFi sebagai analisa pendukung. Nah, ini sebenarnya sederhana dan saya sudah sempat share ini sejak dari tanggal awal 2 Desember sampai hari ini masih valid ya. Nah, saya coba buka chartnya ya buat teman-teman. Jadi, kita nggak melihat DeFi-nya dan lain sebagainya. Kita nggak mau bahas fundamental ya, karena sesuai yang teman-teman tadi vote ya, kemarin teman-teman vote semua, itu vote-nya adalah teman-teman tuh maunya bahas tentang market crypto pump and dump dan intinya adalah kemana arahnya gitu kan. Intinya kemana arahnya. Kalian nggak mau bahas fundamental, kalian nggak mau bahas sektor altcoins, tapi ya saya mau sedikit memberikan teman-teman lah, memberikan teman-teman tentang sektornya gitu ya, dan sedikit tentang fundamental. Jadi sedikit aja teman-teman ya, sedikit aja. Kita tidak bahas secara full, dan kita juga tidak akan memberikan contoh koinnya ya, contoh koinnya pun saya tidak mau cari, saya tidak mau bagikan. Jadi silakan teman-teman nanti berusaha sendiri untuk cari ya. Nah, total DeFi ya, ini sebenarnya secara chart itu gampang sekali ya. Kita tidak usah susah-susah loh. Kita tidak usah susah-susah. Kita baliklah drawingnya kosong aja. Ya kita kosong. Buka aja line chart. Kalian buka line chart. Kalau kita lihat di line chart, total DeFi ini dari sejak 2024 sampai hari ini, itu cuma bergerak sideways saja, teman-teman. Ya, cuma bergerak sideways saja. Dan kalau teman-teman lihat sideways-nya lebih kurang seperti ini, ya kita tinggal tarik aja. Kita tinggal tarik Fibonacci di sini, kita lihat ada di bawah 0,5, artinya market total DeFi itu saat ini lagi pada discount zone. Ya. Nah, apa yang mendasari saya akan bahwa oh, ini selain daripada discount zone, ini akan naik nih, gitu ya. Ini akan naik selain karena dia sideways dan lain sebagainya. Sederhana, sederhana sekali. Saya tinggal lihat terakhir di 2025 ini sejak April itu ada satu kenaikan, satu penurunan kecil, satu kenaikan. Ya. Nah, ini low artinya structure terakhir ataupun titik atau angka terakhir ya yang paling kecil itu yang paling bawah adalah 76 billion. Secara teoritis, ketika harga lagi turun, memasuki area support atau memasuki area murah, ya tinggal support. Secara sederhana dia akan naik. Bahkan bisa naiknya sampai segini. Ya, tapi kita nggak usah naik sampai sini, teman-teman. Kita naik sampai 100 saja udah lumayan. Ya, kenapa? Karena ini adalah 85,9 billion secara semua market cap yang ada di DeFi crypto. Artinya kalau dia naik sampai 105 billion saja, itu kita mendapatkan kenaikan 22%. Dibandingkan tadi yang kita analisa Bitcoin ada upside sampai 10%. Ya. Nah, di sini itu saja yang sebenarnya saya lagi perhatikan daripada si total DeFi ya secara gampang. Nah, kalau kita balik lagi ke analisa saya yang lebih lengkap tadi, nah lebih kurang itu ada demand seperti ini. Nah, target saya pribadi lebih kurang yang tadi saya sampaikan, yaitu sekitar 105 billion sampai 100 billion plus lah, teman-teman. Ya, itu cuma recovery tipis saja. Ya, nah, dari total DeFi ini sebenarnya saya sudah cek ya, kalau kita lihat fundamentalnya tuh ada banyak yang menarik. Ya, tidak sedikit kok yang tidak sedikit yang menarik, dan bahkan teman-teman kalau cari gitu ya, kalau cari itu sangat-sangat gampang. Salah satunya teman-teman tinggal pakai kalau di internet itu buka aja DeFi lama gitu. Silakan dari sini, ini karena memang ini adalah tools khusus DeFi, teman-teman bisa screening DeFi mana yang lagi uptrend, DeFi mana yang lagi kebagian
duit nih teman-teman. Nah, tapi saya mau kasih teman-teman satu clue sebetulnya. Dan ini juga menjadi pendukung atas analisa saya sedikit tentang Bitcoin yang bisa naik sampai 98.000. Ya, nah ini adalah tentang fundamentalnya. Jadi sektor altcoin tadi sudah saya kasih tahu, tinggal teman-teman cari dan screening sendiri. Saya mau kasih tahu sedikit tentang fundamental atau news update. Nah, kalian boleh cari tahu bahwa tanggal 9 Desember itu adalah 2 hari lagi, which is hari Selasa, ya. Jadi ini hari Minggu kita ngomong. Mudah-mudahan hari Selasa sudah mulai bergerak yang lumayan. Maka teman-teman itu cuma punya waktu lebih kurang 2 hari untuk berpikir. Nah, dua hari untuk berpikir. 09 Desember ini atau hari Selasa ini ya, ini adalah keputusan daripada suku bunga US ya, suku bunga US. Saya lupa apakah tepat ya tanggal 9 atau bukan. Kalau saya tidak salah harusnya tanggal tanggal 9 FOMC. Sorry, FOMC Desember 2025. Kita coba cari dulu ya. FOMC meeting. What are the FOMC meeting? What date is? Nah, ya benar ya, 9 sampai 10 teman-teman ya. Jadi, ini dalam waktu dekat ini kita ada keputusan suku bunga. Nah, kalau teman-teman cari-cari di luar sana gitu ya, di luar sana di berita-berita itu ada satu odds yang ngomong bahwa saya lupa lagi cari dari mana. Saya coba cari ya, odds of you cut rates. Nah, ini ya, ini dari tanggal 28 November dari Watcher Guru. Odds of the Federal Reserve cutting interest rates by 25 BPS in December ya, rise to 87% on holy market. Ya. Nah, ini artinya adalah orang-orang lagi bullish-bullishnya yang sebelumnya itu hanya di bawah sekitar 60%, mereka tidak yakin bahwa ini si kakek Powell ini nanti di FOMC akan menurunkan suku bunga. Saat ini mereka mempercayai bahwa 87% kemungkinan besar bahwa US akan cut rates. Di sana itu di zaman-zaman kemarin awal-awal kita cut rates ya, saya lupa bulan berapa, itu Fed sudah pernah bilang, sorry, Powell sudah pernah bilang bahwa ini hanya akan ada 2 kali penurunan suku bunga. Nah ini kalau sampai terjadi yang ketiga, market akan terkejut. Ya, orang-orang 87% sudah yakin. Padahal dia sendiri yang ngomong bahwa penurunannya hanya akan 2 kali. Tahun ini turunnya sudah 2 kali. Kalau Desember turun sekali lagi, ini artinya yang kali ketiga. Di sini artinya Powell semakin agresif menurunkan suku bunga. Di saat itu, saya pernah ngomong ke teman-teman, US cut rates memang harusnya bukan yang paling bullish. Tapi kalau terjadi sesuatu yaitu adalah tiba-tiba yang harusnya janjinya hanya 2 kali, tiba-tiba jadi 3 kali. Nah, ini artinya dia agresif cut rates. Ya, saya tidak tahu apakah saya benar atau tidak yang ngomong ini ya. Semoga saya benar ya teman-teman ya. Tapi inilah yang saya ketahui dan ini yang mungkin akan menyebabkan kenaikan pada total DeFi dan juga pada Bitcoin. Nah, sebetulnya yang paling kuat tentu adalah total DeFi. Tapi apa itu alasannya? Saya tidak bisa memberikan update-nya di sini. Buat teman-teman nanti yang mau bertanya tentang apa alasannya, cut rates itu menguntungkan total DeFi ya, atau cuma gara-gara cut rate menguntungkan Bitcoin, kok ngomong total DeFi bisa naik? Oh tidak, tidak. Ini pure cut rate itu akan membantu total DeFi untuk naik. Itu sebenarnya pernah saya jelaskan di live private. Ya, nah tapi kalau nanti teman-teman ada yang kepo atau ada yang mau bertanya, silakan nanti tanya saya di luar dari live ini. Ya, nanti saya sampaikan ke teman-teman analisa fundamentalnya karena itu bukan tema utama kita pada malam ini sesuai daripada vote teman-teman semua yang sudah saya putuskan bahwa kita akan yang akan kita bahas adalah arah bulan Desember. So, sampai di sini dulu teman-teman ya. Saya saja tidak tahu udah berapa menit. Oh, ternyata sudah 38 menit. Jadi cukup panjang ya video kali ini. Semoga video ini menjadi bekal yang baik buat teman-teman di bulan Desember. Sekali lagi teman-teman, apa yang saya sampaikan bukan berarti yang akan terjadi dan silakan teman-teman bisa pakai ini untuk timbangan teman-teman apakah akan buy ataupun sell. Silakan dianalisa ulang kembali dan semua yang saya sampaikan disclaimer on. Semua sudah gue tulis di kolom deskripsi. So, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat dan see you on the next slide. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube kita dan juga follow Telegram kita di sini. Ya, bye-bye teman-teman semua.
Thank you.